kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, rasa-rasanya tidak pernah putus nikmat itu. Dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan di dalam tidur itu penikmat Allah yang kita terus bagaimana caranya kita mendekati Allah, dalam artian mendekati yang sebenar-benarnya dengan cara mensyukuri nikmat yang hari ini, pagi ini kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini karunia terbaik di pagi hari ini sampai terbit fajar nanti kita masih di dalam tempat yang mulia, di masjid Allah, di tempat yang dimana azan dikumandangkan, kita bersolat berjamaah. Ini satu kebaikan yang diberikan oleh Allah dan nilainya amat sangat mahal. Bahkan kalau kaum ingin melihat orang-orang yang benar-benar beriman, subuhnya pasti dia ada di masjid. Fasyadul mu'min, kalau kau ingin menyaksikan, melihat orang yang benar-benar beriman, pasti ketika subuh ada di masjid. Itu yang kita rindukan. Capek lelah kita dalam peraduan tidur kita, kenikmatan Allah berikan kesempatan kita hadir, ini nikmat yang besar. Bahkan kita sudah meraih sukses. Seandainya dunia ini dijadikan berlian, maka tidak akan bisa menyaingi 2 rakaat sebelum subuh. Itu satu kebanggaan bagi orang-orang beriman. Bahkan tidak ada kebanggaan siapapun orangnya ketika dia wafat kecuali di ahli subuh. Ketika ahli subuh dia ahli ibadah waktu di dunia dengan ibadah berjamaah di dunia, berjamaah sholat subuh, maka ketika wafat dia ada satu kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan waktu kita sudah berdoa kepada Allah lewat Allahumma barik lana fi Rajab yang sudah lewat, wa Sa'bana, ini sekarang bulan Sa'ban, wa balikna Ramadhana, dan kita akan sampai kepada Ramadan, wa hasil maqasidan, ini yang kita rindukan. 3 bulan ini disebut, bahkan didoakan, kita berdoa terus, ya Allah berikan kemuliaan kami, berkah Sa'ban, Rajab, Sa'ban, Ramadan, kita isi dengan amal ibadah yang tentu amal ibadah yang kita kerjakan, aktivitas yang kita kerjakan, kita tetap berpanduan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita tetap mendekati para ulama, karena ulama warasatul anbiya. Tanpa ulama kita tidak terarah hidup kita. Maka ungkapan indah, ulama laksana bintang gemintang pada saat kita tersesat di jalan. Ulama laksana lampu yang terang di masyarakat. Ulama adalah petunjuk jalan kita yang tadi kita tidak tahu menjadi tahu. Makanya pada saat kita merindukan ungkapan ulama, merindukan nasihat ulama, maka orang yang di dalam hatinya, ya Allah ya Rabbana, jadikan kami hamba-Mu ya Allah yang setiap saat bisa mendengarkan nasihat para ulama, para ahli guru, para guru. Bahkan orang tua kita, setelah orang tua kita yang melahirkan kita, yang merawat kita, orang tua kita yang menitipkan seorang anaknya kepada kita, mertua kita, dan orang tua kita dalam ilmu adalah ulama. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, sayati ala ummati zamanun, akan datang suatu masa nanti di mana di umat Nabi Muhammad, yafiru minal ulama'i wal fuqaha, mereka lari daripada ulama dan ahli fikih. Sudah kebayang seandainya ini terjadi di akhir zaman, orang berbuat dengan sekendaknya sendiri, maunya sendiri, dengan hobinya sendiri, tidak berpatokan kepada nasihat ulama. Kalau orang-orang terdahulu, orang-orang tua kita sampai bangga banget seandainya ketika anaknya ingin lahir, sebelum lahir dia sudah ketemu ulama, dia minta nama-nama dari para ulama.
ulama. Nanti ketika kita sudah besar dikatakan, nah nama kamu dari ulama ini, subhanallah, ada satu kebanggaan. Tapi sekarang kebanyakan, maaf ya, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda itu, mereka kalau nyari nama udah nggak nanya ulama lagi. Dia cukup klik di Google, keluar nama-nama baik. Jadi udah tanpa ulama lagi, udah sendiri aja. Makanya penelitiannya luar biasa, hikmahnya apa yang terjadi. Kalau dari ulama, keinginan orang tua mungkin, maaf, pengen jadi anaknya ahli ibadah, ada niat. Coba seandainya, maaf, dia cari, klik dari Google, cari nama, niatnya apa dia? Pengen sih nama yang baik-baik, tapi sumbernya. Makanya yang terjadi zaman sekarang, anak umur 1 tahun, 2 tahun kok udah lincah banget main HP. Kelihatan kan? Mungkin secara nurani dia bicara tapi tidak terucap oleh kita, karena nama saya dari sini, jadi terbiasa dia. Nah tadi tidak ada kebanggaan kalau nama-nama kita, nama-nama baik kita tidak bersumber dari ulama. Kalau orang dulu sampai mencari benar bagaimana cara berjumpa dengan ulama, bagaimana dia nanti ketika punya anak minta nama dari ulama. Makanya murabi kita Ustaz Muhammad Arifiliam dan Makruh ya, dia banyak ketika ada acara orang minta nama dari dia. Ustaz, anak saya cucunya mau lahir, namanya siapa? Subhanallah, sekarang udah hampir hilang. Orang udah biasa aja, seakan-akan udah nggak butuh lagi, padahal bisa jadi dari ulama itu jadi hikmah yang terbaik. Nah ini, sayati al ummatiz zamanun, akan datang suatu masa nanti, katanya, yafiru minal ulama wal fuqaha, lari orang dari ilmu fikih. Subhanallah. Fikih juga baik, fikih ibadah, fikih muamalah, kan harus kita baca, kita cari gurunya. Makanya belajar ilmu tauhid untuk memperkuat akidah kita, belajar ilmu fikih untuk memperbaiki ibadah kita, belajar ilmu tasawuf untuk menata hati kita. Makanya ulama pesan 3 ilmu ini dikaji untuk memperkuat akidah, memperbaiki ibadah, dan menata hati kita. Maka 3 ilmu ini sandingkan, dekati, cari gurunya, belajar. Karena bagaimana caranya pun kita dalam hidup yakin langkah perbuatan kita tetap kita masih belajar. Bahkan belajar yang terbaik, ngajar adalah belajar yang terbaik. Dia ngajar lagi, belajar lagi, ngajar, belajar. Karena ini penting, 3 ilmu ini tidak akan habis di dunia, terus dikaji lagi, dikaji lagi. Ya, kan kita lihat ada satu kisah sahabat. Ketika dia membeli 1 karung kurma, dia bawa dari pasar, tapi di atas karung itu ada 1 kurma yang tertinggal, yang nempel di karung dia. Pas dilihat dia kaget, subhanallah, ini kan bukan hak dia. Secara fikih pun bukan hak dia, karena tidak ada ijab kabul, karena itu di luar karung yang dia bawa itu. Secara ilmu tasawuf dia menata, ya Allah, karena ini bukan hak yang harus saya makan. Ternyata akhirnya dia balik lagi ke pasar lagi, dicari, itu di bawah yang 1 kurma itu, ternyata pasarnya sudah tutup. Dia nanya rumahnya, oh rumahnya di sini. Dia kejar ke rumahnya orang yang nggak ada. Itu kurma itu dibawa-bawa terus. Coba mungkin kalau orang buat akhir zaman sekarang, kata kita mungkin kalau kita beli 1 karung kurma, ada 1 yang menempel, mungkin mengatakan lain. Ini mungkin rezeki. Begitu, mungkin rezeki begitu. Tapi enggak, mereka tetap dicari sampai itu harus kembali lagi karena bukan haknya. Nah, tadi saking kehati-hatiannya bisa jadi ya orang dulu ahli ibadahnya luar biasa karena sifat waroknya, sifat hati-hatinya terjadi. Kalau itu sudah terjadi maka nikmat dalam ibadah. Makanya kalau sifat warok katanya man la waro alahu wajul mazul palahu. Barang siapa yang tidak ada sifat waroknya maka tidak akan mulia hidupnya. Coba bayangkan, orang yang tidak ada sifat kehati-hatiannya maka tidak akan mulia. Ya, saya ingat dulu ya ada satu ulama, mereka ada satu kajian
Itu ulama itu padahal maaf secara syariat, kalau kita maaf nih Pak, kalau kita lagi capek lelah mungkin pengen buang air, dia pergi. Tapi ulama itu ketika muridnya cerita, dia nggak berani, karena di depan dia ada ulama, ada guru dia yang bicara, nggak berani sampai akhir bahasanya dia menahan itu supaya dia pengen saking waroknya hati-hati mereka, sampai takutnya dilihat gurunya itu kok pergi dia begitu, sampai begitunya. Makanya Imam Ghazali kan Hujatul Islam luar biasa, ketika habis belajar dia ilmu, pas dia mau keluar ternyata ada seorang anak gurunya itu lagi main di depan, dia nggak berani keluar sampai mainnya selesai. Coba kehati-hatian, kewaraan orang-orang dulu itu luar biasa oleh ulama. Nah ini ternyata orang yang tidak waro maka la zulfalahu, tidak ada mulianya. Maka ada kisah Sahih Hikayat. Jadi ketika itu ibaratnya sudah lagi pelantikan para wali-wali Allah, mau dilantik wali Allah, bahasa kita dilantik itu. Ternyata sudah dilantik selesai, ada satu wali Allah itu mau makan, dia nyarinya nggak ada, ini garamnya nggak ada, maka kewaliannya nggak jadi, kewaliannya nggak jadi kewaliannya. Ketika menanyakan sesuatu yang nggak ada. Lah kalau kita kan nggak begitu kadang-kadang. Oh, ambil sendok, ambil ini, minta ini kurang enak begitu. Ini nanyain sesuatu aja kewaliannya langsung turun. Tadi, ya sampai seperti itu. Maka dikatakan kalau kita tidak hati-hati dalam kehidupan, ya makanya kita tetap bersandar kepada ulama, kepada Allah, kita minta nasihat dari ulama. Tadi takutnya kalau tidak ada waroknya, siap-siap kita tidak akan mulia hidup kita. Kita tidak meminta. Ketika meminta maka kewaraan kita hilang. Itu subhanallah. Begitu makanya dulu. Jadi ada Sahihul Hikayat begini. Jadi rumah ahli ulama ini terkenal, ini ulama tasawuf. Ketika dia mau berangkat dari rumah, ini di rumahnya ada yang kerja, 2 orang kerja di rumah dia. Tiba-tiba anaknya izin hari itu ingin membakar sate di samping rumahnya. Kata ulama itu, silakan nak, capai pesan bapak, ya nanti katanya ini yang kerja harus dikasih. Luar biasa. Setelah dia kerja sampai sore ternyata satenya sudah matang. Ketika dikasih nggak mau. Padahal itu ulama itu pengen banget, ya Pak, yang kerja itu pengen banget, baunya nikmat, dia pengen. Ketika dia pengen itu dikasih, dia nggak mau. Pas sudah pulang, ulama itu pulang, anak gimana nak, dikasih nggak mau dia, kejar katanya. Ini tuh sate dikejar, diambil, dibawa sampai jauh, dia ketemu, dikasih, diambil. Ini maknanya luar biasa. Dia berpendapat begini, ketika lagi senang banget, pengen banget, dia nggak mau. Tapi kalau udah dia nggak ada harapan, nggak ada pengen, ketika dikasih diambil. Coba bagaimana kita kalau dia pengen dikasih, diambil nggak? Kita pengen banget nih, dikasih, diambil. Tapi ini orang warung nggak mau dia pulang dulu, ya dia udah gak ada harapan pengen, dikejar pada dikasih, diambil. Sampai anaknya bingung, dia balik, ayah alhamdulillah udah diambil. Kok begitu ya, tadi dikasih nggak mau. Ternyata maaf, pekerja di rumah kita itu orang-orang hebat, dia ahli tasawuf. Dia ketika pengen dia nggak mau, tapi kalau udah nggak pengen dikasih dia berbeda dengan kita. Kalau pengen, jangan kan sampai ngutang-ngutang. Ya begitu ya. Subhanallah, ini satu hikmah pelajaran, ternyata benar. Kehati-hatian orang-orang hebat itu, mereka sampai seperti itu. Ketika dia ingin banget, mau banget, dikasih dia nggak mau. Ketika sudah tidak ingin, dikasih baru diambil, karena tidak ada harapan di hatinya. Subhanallah, bisa begitu kita. Subhanallah, ini pelajaran mahal ya, orang-orang ulama terdahulu sampai seperti itu. Nah ini ternyata ya ahli fikih. Jadi jangan sampai kita lari dari ulama dan ahli fikih. Kalau itu terjadi, falyabtalihumullah, maka Allah uji ya, bithalati baliyatin, Allah uji dengan 3 bencana. Kalau kita sudah nggak dengerin ulama, kita tinggal ulama, butuhnya sebatas butuh laksana begini. Kita ketika melihat maka dunia ini sekolahan terbesar. Kita melihat di jalan itu ada mobil yang perata jalanan, ya mobil penggilingan jalan tuh, yang udah rusak kan diratain aja tuh. Oh dia bersihkan jalanan sampai rapi, dia kerjakan sampai rapi.
Pas sudah selesai rapi, kita lagi bawa mobil, ketika kita depan mobil kita ada mobil perata jalanan, jalannya pelan banget. Kita ngomong nggak? Ya mana mau liwat lagi, ada dia lagi. Padahal dia berjasa banget. Dia berjasa banget ya untuk meratakan jalanan. Pas sudah rapi dia jalan, kayaknya seakan-akan nggak boleh. Tuh maksudnya begitu. Orang kadang-kadang maaf butuh ulama pada saat-saat yang dia butuhkan banget. Ketika dia sudah tidak butuh, ibaratnya biasa-biasa saja. Itu yang ditakutkan. Maka dikatakan di sini, kalau itu terjadi katanya, mereka lari daripada ulama dan ahli fikih akan diuji dengan 3 bencana. Awaluha, yang pertama, yarfa Allah al-barakata min kasbihim. Allah angkat berkah rezekinya. Nah, apa hasil usaha? Usahanya naudzubillah min. Nah, kalau ini terjadi, coba. Kalau sudah tidak nanya ulama lagi, ya kemarin kan kita pesta demokrasi luar biasa. Yang jadi pertanyaan kita waktu milih nanya ulama nggak itu takutnya, gitu ya. Nah ini kalau sudah tidak dia ninggalin ulama, maka akan diangkat keberkahan dari hasil usahanya. Kita kenal ada namanya rizki. Rizki minallah kita sebut rezeki dari Allah. Tapi ada ulama menafsirkan ada yang namanya uang, sebatas uang saja. Yang namanya rizki itu yang dia makan, yang diberikan keluarganya bisa menjadi generasi keluarga yang solih dan solihah, generasi yang robaniyah, yang Qur'aniyah. Tapi maaf, kalau sebatas uang, jangan harap bisa membentuk pribadi-pribadi yang solih dan solihah. Itu yang kita takutkan. Yang kita berikan kepada anak keluarga kita rezeki apa sebatas uang. Kalau rezeki itu terbentuk, keluarga itu menjadi anak yang generasi solih dan solihah dari hasil kerja kita. Kita yakin orang berusaha, mereka mencari nafkah, ya dimulai dengan kebaikan. Berangkat dia lewat duha dulu, dia izin dengan istri dan anaknya berangkat mencari nafkah. Ya mudah-mudahan kita yakin apa yang dari kita menjadi rezeki yang membuat bagaimana kita bisa punya generasi yang solih dan solihah. Ingat, kalau sebatas uang tidak bisa membentuk pribadi yang solih dan solihah. Sampai kan ketika mau makannya pun berdoa, dapatnya pun bersyukur karena Allah. Kenapa? Karena biasanya gini, orang kalau sudah terbiasa mendapatkan sesuatu, kayaknya untuk bersyukurnya kurang. Tapi kalau yang baru dia dapat, menjadi pelajaran buat kita bisa pada bersyukur. Salah satu kisah seorang pekerja, mereka karena maaf biasa setiap bulan dia dapat rekening dari kantornya 10 juta. Nah suatu saat ketika dia masuk ke tempat itu, lihat dia lagi ngelihat yang masuk ke rekening dia, ternyata tertulis 10 juta. Biasa-biasa aja karena sudah biasa. Pas keluar dari ATM, tiba-tiba ada seorang ibu yang minta-minta. Dia mengulurkan tangan, cuma dikasih 2.000. Dia berdoa, dia mendoakan si bapak itu. Itu terketuk hati seorang ayah, seorang bapak itu. Ya Allah ya Rabbana, dia dapat hanya 2.000, doa terima kasih. Saya sebatas 10 juta katanya. Ketika melihat ya hitungan nominal itu, saya biasa-biasa saja. Maknanya apa? Tadi orang kalau sudah terbiasa, biasa lupa bersyukur. Tapi kalau satu yang diberikan yang terbaru, biasanya dia bersyukur atas karena Allah. Salah satu tadi orang yang dapat 2.000, dia mengatakan alhamdulillah, terima kasih bapak, bapak panjang umur, sehat walafiat, didoakan. Tapi dia yang melihat nominal itu kan 10 juta, biasa-biasa saja. Itu ditakutkan kita lupa bersyukur kepada Allah. Serta terwujud keinginan kita, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan biasanya kan banyak kan begitu. Ketika maaf, seorang ayah, seorang ibu ketika anaknya ingin masuk satu tempat kuliah, ada yang sampai mereka puasa, sholat tahajud, berdoa supaya anaknya diterima. Takutnya apa? Setelah diterima selesai, tahajudnya selesai, ya puasanya selesai. Jadi ada keinginan yang dia dekat kepada Allah. Kalau ada kemauan, makanya seakan-akan gini, seakan-akan kita sadar tidak sadar kita ngatur Allah, bukan ngikuti maunya Allah. Jangankan itu, seperti orang sholat 5 waktu, sudah tepat waktunya, sudah Allah ungkapkan, ya sudah ditentukan waktu-waktu sholat, tapi kebanyakan masih orang seakan-akan ngatur Allah, bukannya kita yang diatur oleh
Allah. Itu yang terjadi, itu yang ditakutkan. Jadi kita tidak bersyukur atas karunia Allah, padahal sudah ditetapkan waktu-waktunya, ya. Tapi kadang-kadang manusia seakan-akan ngatur maunya Allah. Seperti sholat zuhur jam 12 lewat berapa, 5 menit, ya. Tapi dia rela kadang sholat zuhurnya jam 2, jam 3, kayaknya ngatur sendiri. Tapi orang-orang yang memang dia istiqomah, bisa jadi kita sebelum azan dia sudah ada di tempat itu untuk siap-siap mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia itu, maaf, orang masuk kantor misalnya jam 7, berani masuk jam 8, jam 9, nggak akan berani karena takut dengan atasan. Tapi apa? Kalau perintah Allah seakan-akan mereka berani ngatur Allah, padahal luar biasa orang muslim, orang beriman, mereka ketika sudah panggilan Allah tidak ada sesuatu yang dia kerjakan, pokoknya mengikuti panggilan Allah, dia kerjakan sholat. Kenapa tadi? Perbaikilah ibadah sholatmu, insya Allah nanti Allah akan memperbaiki hidup kita. Itu yang kita inginkan. Kenapa kita ibadah sungguh-sungguh sampai capek lelah? Ya Allah, pengen diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kita berani menikahkan ulama dan ahli fikih, siap-siap, maka Allah angkatkan keberkahan dari hasil usaha kita. Kita tidak bisa membentuk pribadi yang keluarga yang sholih dan sholihah. Bukan rezeki, tapi uang yang kita berikan. Yang kita inginkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, barang siapa yang lari dari ulama dan ahli fikih, maka yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman, na'udzubillah min jalik. Kita akan diberikan pemimpin yang zalim. Makanya ulama, para ahli ulama sering berdoa, ya Allah, ya Rabbana, berikan kami pemimpin yang takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu. Itu kan Murabi sering doa seperti itu. Bahkan Jainuddin MZ pun kalau doa seperti itu, minta pemimpin yang takut kepada Allah dan mengajak kita takut kepada Allah. Oh, kalau sudah seperti itu bisa jadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, jadi tempat yang indah, yang nyaman. Kenapa? Padahal lau ana ahlau quram, seandainya ahli pemimpin, ya pemimpin siapapun, ya, mereka aman wa taqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la patahna alaihim barakatim minas sama wal ardh, maka akan dibukakan berkah dari langit dan dari bumi. Coba bayangkan kalau pemimpinnya takwa, ya Allah kita merindukan, maka akan keberkahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun kata keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita luar biasa, ya. Kalau itu yang terjadi, keinginan kita yang terjadi, pengen ya Allah dipimpin oleh pemimpin yang bertakwa. Enak banget, nikmat hidup itu. Makanya pemimpin-pemimpin dunia yang negaranya kadang-kadang nggak terkenal, bahkan negaranya nggak disebut-sebut, aman aja. Ya bisa jadi karena pemimpin mereka memang yang Islam itu, bisa jadi yang pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Jadi kesannya nikmat. Nah, itu yang kita inginkan. Bahkan jangan sebatas itu. Kita pun memimpin keluarga pun, ya, pimpinan keluarga kita seorang ayah, bagaimana menciptakan keluarga kita pemimpin yang tegas. Ketika tegas dalam ibadah, perintahkan ibadah anak-anak kita, paksakan. Makanya kata Imam Ghazali, kalau kebaikan paksakan. Laksana seorang bayi ketika mereka ingin menyusu kepada ibunya ketika baru lahir, kan dia nggak mau. Ketika dipaksakan mereka bisa, tapi suatu saat dipaksakan untuk berhenti. Maksudnya apa? Kebaikan begitu. Kalau sudah dia nggak doyan dulu, nggak mau, paksakan dulu. Nanti kalau udah senang dia nggak mau meninggalkan kebaikan itu. Makanya ada satu ungkapan indah, barang siapa beribadah, maaf, seandainya dia tahajud itu 40 hari 40 malam nggak pernah putus, maka kata ulama itu mengatakan mereka nggak akan berani, nggak bisa ninggalin tahajud lagi. Kenapa? Sudah ada kekuatan, sudah ada kenikmatan, ada ruhiyah ibadah. Katanya ibadahnya ada ruhnya. Maksudnya apa? Ada kekuatannya. Jadi dia nggak akan bisa meninggalkan tahajud. Udah nggak bisa meninggalkan duha lagi. Kenapa? Sudah istiqomah. Kalau sudah istiqomah nggak bisa meninggalkan. Makanya orang istiqomah itu tidak lapuk karena hujan,
tidak lekang karena patas. Apapun yang terjadi dia kerjakan secapek lelah apapun. Berbeda orang yang belum istiqomah, ketika capek lelah sedikit dia tinggalkan. Tapi orang yang istiqomah itu, ya kan kita lihat sendiri, kadang-kadang sakit apapun mereka tetap ke masjid. Ya, sampai kita lihat orang yang lagi cacat pun rela berangkat ke masjid. Kenapa? Karena tadi mungkin nilai istiqomahnya luar biasa. Sudah ada ruqyah ibadah, kekuatan ibadah. Jadi amalan yang tidak putus menyebabkan kita menjadi hamba Allah yang istiqomah. Itu yang kita rindukan dalam hidup, pengen nikmat istiqomah. Ya, makanya orang istiqomah itu mulia sekali. Bahkan kan orang yang melazimkan begitu juga. Man ladzima istighfar. Berarti apa? Orang yang istighfar. Istighfarnya istiqomah. Man ladzima istighfar, barang siapa yang istiqomah dalam istighfar, maka za'ala min kulli dzikin makhraja. Dia diberikan jalan dari segala kesulitannya, ada jalan keluarnya. Itu dengan istighfar doang. Wa min hamin faraja. Allah gembirakan pada saat dia sedih. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini sering kita dengar, ya Allah seandainya terjadi. Makanya kan rezeki bisa diraih dengan istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alimidr wa yumdid bi amwal. Ternyata luar biasa, bisa jadi dengan sering istighfar mereka beri tambahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, hati-hati ketika kita sudah melihat ulama lagi, sudah tidak peduli dengan ulama lagi, kita diberikan pemimpin yang memimpin sultan yang zalim. Naudzubillah min jalik. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang terus peduli mendekati ulama. Yang ketiga, yafiru minal ulama wal fuqaha, orang yang lari daripada ulama dan ahli fikih. Bencana yang diberikan yang ketiga itu, yakhruju minad dunya bighairi iman. Ini yang kita takutkan. Mereka meninggalnya tidak membawa iman. Padahal wasiat ayat yang suka dibaca pada saat sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai katanya orang beriman, bertakwalah sungguh-sungguh kepada Allah dan jangan kamu wafat dalam tidak membawa iman. Makanya kita rindu banget, ya Allah, istiqomah dalam ibadah bisa menyebabkan, bisa jadi ketika wafat mereka dalam istiqomah. Kan likulli syai'in majia, setiap sesuatu itu mereka wafat bagaimana hobinya. Maka jadikanlah kita hobinya bagaimana kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, kesenangan ibadah. Maka akan tumbuh kesenangan ibadah karena kita kemauan kita sungguh-sungguh. Ya, seperti ada satu kisah, seorang murid bertanya kepada gurunya, wahai tuan guru, bagaimana cara katanya bisa berjumpa Rasulullah dengan dalam mimpi? Dia tidak diajarkan begitu. Kata dia, udah kamu masuk ruangan saja. Masuk ruangan, ya, dikunci oleh gurunya. Itu luar biasa, tidak ada minum, tidak ada makanan. Satu saat dia lapar, haus luar biasa, ya haus, lapar luar biasa, ya dia bermimpi. Mimpinya karena mimpinya pengen dapat minum dan dapat air itu, makan itu. Ternyata sudah selesai dibuka, gimana? Ya saya malam cuman bermimpi karena haus banget, ya mimpinya pengen minum. Maknanya apa? Ketika mereka sungguh-sungguh banget, ya sampai ibadah sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, bisa jadi karena keinginan mereka. Tapi itu kembalikan Allah yang berkehendak. Tapi maknanya apa? Kesungguh-sungguhan itu yang menciptakan sesuatu yang tidak terjadi bisa terjadi. Jadi maknanya tadi sini orang yang mereka ulama yang ditinggalkan dalam artian tidak mengikuti ulama, siap-siap yakhruju minad dunya bighairi iman, wafatnya tidak membawa iman. Itu kita takutkan, ya Allah ya Rabbana. Kita pengen istiqomah dalam segala perbuatan baik kita, pengen dekat dengan ulama. Maka Allah bahkan mengajarkan, kalau kau tidak mampu ibadah terbaik, dekati ulama yang ibadahnya baik. Kalau kau tidak mampu untuk menghafal Quran, dekati para penghafal Quran, ya, berkaca dengan mereka, dekat mereka, insya Allah. Kan gitu, bergaul dengan siapapun menentukan sekali. Kalau bergaul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita ke bawah solihnya.
Ya, pergaulan menentukan sekali. Makanya Rasul mengatakan kalau kau bertanya kepada seseorang tentang kebaikan dia, cukup lihat siapa sahabatnya. Kalau sahabatnya orang baik, pasti dia orang baik. Kalau sahabatnya maaf bukan orang baik, bisa jadi dia seperti itu. Kalau kita tanya kamu baik gak, pasti mengatakan saya baik. Nah ini ternyata apapun yang terjadi, ternyata di sini kalau dia sungguh-sungguh dalam ibadah, yang diinginkan Pak ketika wafatnya membawa iman. Walaupun maaf, semua itu takdir. Kita tidak mampu melihat, ada ungkapan gini, keadilan Allah itu bukan prasangka kamu nggak akan mampu melihat keadilan Allah. Bisa jadi maaf, yang menurut kita jelek itu yang terbaik, yang menurut kita yang terbaik bisa jadi itu yang jelek. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam, dia kan dalam salah satu dalil kalam, wa kalamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu nabi yang bisa berkata-kata, langsung bicara kepada Allah. Suatu saat berkata, ya Allah, aku ingin melihat keadilanmu. Padahal kata Allah, nggak akan mampu kau melihat keadilanku. Tapi dengan kekuatan dia, kemauan dia, udah. Akhirnya dalam kisah itu, hai Musa, sembunyilah kamu di dekat satu pancuran air, kau akan melihat keadilanku. Ternyata apa? Ketika lagi dia bersembunyi, tiba-tiba datang seorang yang berkuda dengan membawa di kudanya itu harta yang banyak. Nah, orang berkuda itu singgah di pancuran air itu hartanya diturunin. Ya, dia ke pancuran air itu, setelah dia ambil air, ternyata harta yang diturunin tadi lupa dia. Dia berangkat memacu kuda yang secepatnya. Nabi Musa lihat dalam hati dia, ya Allah, mana adilmu, itu kan harta dia, kenapa dia bisa lupa? Tiba-tiba datang seorang pemuda ke pancuran itu juga. Tiba-tiba setelah dia dari pancuran air itu, ternyata Pak, dia lihat harta begitu banyak, dia ambil dia sama dia. Nabi Musa mungkin hatinya gundah gulana, ya bagaimana adil, kok malah harta orang diambil? Tapi dia nggak bisa ngomong, hatinya bicara. Setelah harta itu dibawa oleh anak muda itu, datanglah seorang buta yang singgah mereka di pancuran air itu juga. Ketika datang, tiba-tiba lagi di pancuran itu, tiba-tiba yang tadi naik kuda itu kembali lagi karena ingin mengambil hartanya. Ternyata dilihat hartanya sudah tidak ada. Ada seorang buta yang lagi main di air itu, dikatakan, wahai bapak, kau lihat harta aku nggak? Tadi aku letakkan di sini. Mana mungkin aku lihat, aku mataku nggak bisa lihat. Ternyata bertengkar. Maaf, dalam kisah itu seorang buta itu dipenggal oleh orang yang pembawa kuda tadi. Nabi Musa bikin marah dalam hatinya. Mana keadilanmu? Ketika lagi marahnya, datang dijelaskan, hai Musa. Ya, dan malaikat Jibril mengatakan, hai Musa, bahwa si orang kaya tadi yang membawa harta itu adalah dia orang yang zalim. Si pemuda tadi yang ambil hartanya itu hak dia, karena dulu bapaknya bekerja di rumah orang kaya itu, tidak pernah dibayar sebanyak harta itu. Nabi Musa bikin diam. Lalu orang buta itu mana? Orang buta itu dulu mereka melihat dia pernah membunuh bapaknya anak muda tadi. Tersungkur Nabi Musa. Yang dilihat menurut dia tidak adil, ternyata ini keadilan Allah. Bisa jadi maaf, yang hari ini terjadi, yang menurut kita baik, ternyata tidak baik menurut Allah. Yang menurut kita baik, ya tidak baik. Bahkan menurut kita tidak baik, bisa jadi yang terbaik. Makanya ketika kisah terjadi dalam hidup ini, kalau sudah terjadi namanya takdir. Belum terjadi, kita boleh berdoa, boleh sedekah, minta kepada Allah. Tapi kalau sudah terjadi namanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditakutkan apa tadi? Ketika kita wafat, kita meninggalkan ulama, siap-siap. Kalau kita nggak peduli dengan ulama lagi, tidak ulama pikir kita tinggalkan, ujian ini terjadi, kita wafat tidak membawa iman, na'udzubillah min. Itu yang kita takutkan, ya Allah ya Rabbana. Makanya siapapun manusianya, siapapun orangnya, ketika mereka sungguh-sungguh mendekati Allah lewat ibadah, tetap panduan kita adalah para ulama. Kita maaf tidak bisa buka kitab yang hebat bagaimana cara Rasulullah sholat. Kita lihat ya, ada ulama-ulama yang kita lihat seperti maaf ya Habib Umar,
ya kita panduan kita misalnya ulama-ulama besar, kita lihat ketika dia sholat, kita lihat bisa jadi karena dia yang sholat dia kerjakan itu yang diajarkan Rasulullah, dia tiru seperti itu. Ya kan kadang maaf lagi orang sholat kemarin dicontohkan ya orang kan begini aja, padahal kan disebutkan di tangan begini kata Abi Umar, kata Abi kan begini juga, orang kadang mendor gini aja. Kalau begini aja kan berarti mereka nggak gitu sunnah. Kalau dipegang begini, tangan dua ini begini. Ternyata sholat selama apapun itu nikmat banget kalau begini. Kalau dipegang gini ada capek, ada lelahnya. Ternyata di situ ada rahasia Allah. Ternyata ketika dipegang gini kan darah ini kan ketika sujud tadi bagus banget darah. Ketika sujud turun semua. Ternyata dipegang gini, tangan dua di sini. Bukan sebatas pegang, karena kan pegang doang begini-gini sholat. Nah kita lihat ternyata ulama itu, oh seperti itu sholatnya. Berarti ulama itu mencontoh Rasul, kita contoh dia. Kalau bukan kita mungkin kita nggak bisa baca kita misalnya. Tapi kalau ulama, oh itu betul. Dipegang gini, ya dipegang ini, dua begini. Ini nikmat banget sholat begini ternyata. Selama apapun bacanya nikmat. Beda dengan pegang gini, ada capek, ada lelah, coba rasakan. Ternyata yang dicontohkan Rasul, ternyata luar biasa, tangan dipegang begini, dua ini megang ini begini. Coba rasakan, sholat selama pun ini pegangan kuat, nikmat gitu. Berbeda dengan digenggam gini, beda. Ya terus saya doa, lihat siapa, oh begitu doanya, mereka doanya disandingkan kedua tangannya begini. Nikmat selama apa doa, kalau berdoa begini Pak, tangannya turun lama-lama. Capek tangan kalau begini ya turun ya Pak, nikmat kalau gitu. Ternyata doanya begini ya, Abi Umar, habis kan ya Allah ya Rabbana, luar biasa. Doa begini itu kekar, ada kekuatan. Tapi kalau doa begini kalau capek gini kan, naik begini. Tapi kalau begini nggak bisa turun, coba dah. Kalau nanti doa selama pun ketika begini ya Allah nikmat. Doa kunut ternyata nikmat ini ya Allah ya Rabbana. Walaupun pandangan dia luar biasa. Makanya apa yang dicontohkan oleh para ulama ternyata dia mencontoh yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai genggaman tangannya bukan megang doang, ternyata dibeginikan. Subhanallah. Ya kita rasakan nikmat banget ibadah. Ternyata memang itu yang diajarkan. Nah, makanya tadi kalau kita sudah lari dari ulama, bagaimana yang kita contoh? Maka contohlah para ulama. Yang kita takutkan kalau kita tidak mencontoh ulama, maka kita wafatnya tidak membawa iman. Na'udzubillah min jalik. Jam berapa Isra? 5 menit lagi. Ya, jadi ternyata luar biasa. Nah, makanya akan datang satu hari zaman nanti seperti itu. Kalau kita sudah tidak dengan ulama, kita lari dari ahli fikih, siap-siap keberkahan hasil usaha kita diangkat oleh Allah. Yang kedua yang kita takutkan, siapapun merindukan pemimpin yang mereka takut kepada Allah dan mengajak kita takut kepada Allah. Yang ketiganya, dia wafat meninggal tidak membawa iman. Berarti sudah tidak ada kebanggaan ketika berjumpa dengan Allah. Makanya orang-orang yang hebat apa? Mereka menjaga istiqomah ibadahnya lewat sholat subuh berjamaah. Ketika wafat ada satu kebanggaan. Kenapa? Dia disaksikan orang-orang beriman itu subuhnya pasti di masjid. Bahkan orang Yahudi kan sudah bilang, seandainya umat Islam sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, maka aku sudah tidak nyenyak tidur. Sekarang udah kesampean belum kita? Belum ya? Beda dengan di Joko Korean Pak ya. Subhanallah, sholat subuh kayak sholat Idul Fitri gitu ya. Nah, iya, kita belum di masyarakat kita lihat kalau sholat maghrib luar biasa. Sholat isya mulai tersaring. Sholat subuh ya emang dia timnya nggak ada lagi dah, pemainnya mengikuti juga. Subhanallah. Tadi kalau sudah orang Islam sholat subuhnya seperti sholat Jumat, Yahudi aja sudah tidak nyenyak tidur. Hari ini kita masih kalah. Kita sholat subuhnya biasa-biasa aja. Padahal umat Islam mereka merindukan kenikmatan hidup lewat ibadah subuh-subuh. Ketika dia taat subuh berjamaah nikmat. Kenapa? Nanti kita lelah capek nih dari masjid. Itu Allah letakkan dalam dada kita farhan, kenikmatan yang gak bisa diceritakan oleh orang. Enak aja ya Allah. Kan maka kata bilang ya Allah kok hari ini nikmat banget. Kenapa? Allah letakkan farhan, capek lelah di waktu subuh, apalagi mana bisa jadi capek lelah di waktu tahajud, capek lelah di waktu ibadah, kan kadar capek. Dunia kadar makani, kesulitan dunia itu karena kesulitan, surga itu karena kesulitannya. Kita capek lelah. Seperti maaf gini, orang puasa, mereka asik di rumah kan gak kemana-mana. Ama orang puasa tapi aktivitas kerja di Jakarta, bisa jadi tantangannya lebih banyak dia.
Kalau kita mungkin depan kita Al-Quran, berzikir, sholat duha, tapi tantangan mereka luar biasa. Jadi semakin banyak tantangannya, ya kesulitannya, bisa jadi pahala dan kebaikannya lebih besar. Makanya faida faruta pangsob, kalau kau sudah melaksanakan satu kebaikan, melangkah dengan kebaikan yang lain. Jangan diam. Umat Islam tuh harokah bergerak ketika sudah selesai ngerjain yang lain. Jadi tidak bangga dengan amal kita, tadi lagi cari lagi. Makanya ketika ungkapan Buya Kemu Pasir, kalau pengen menjadi ahli kebaikan, ahli surga, cari ibadahnya yang orang gak kerjain. Maksudnya lebih beda dengan orang yang biasa. Tahajudnya mungkin, baca Qurannya luar biasa. Kita kadang-kadang baca Quran baru 3 lembar 4 lembar udah capek Pak ya. Tapi kalau ngobrol luar biasa, itu yang takutkan. Padahal ya Allah, baca Quran nikmat, kalau semakin nikmat semakin nikmat. Maka tadi ungkapannya, ibadahlah kamu berbeda dengan yang lain. Kesungguhannya mungkin banyak ya, tahajudnya, doanya, tetap ibadah-ibadah sunnah rawatibnya jangan ditinggalkan, karena kita pengen istiqomah. Yang kita inginkan tadi, yang kita takutkan kalau kita sudah tidak berpanduan dengan ulama, terus bertanya dengan ulama. Karena kalau kita bertanya dengan ulama, separuh ilmu sudah dapat. Orang bertanya tentang ilmu, separuh ilmu sudah dapat. As-su'al nisfu jawab. Pertanyaan itu adalah jawaban dari separuh daripada jawaban. Maka di dalam talim maaf, orang yang tidak bertanya, dia nggak tahu apa-apa, tapi dia nggak bertanya, itu dijuluki setengah manusia. Nggak tahu tapi nggak tanya, dijuluki setengah manusia. Tapi kalau dia mau bertanya, katanya separuh ilmu separuh jawab sudah dapat. Makanya dengan bertanya dengan ulama, kumpul dengan ulama, tujuannya ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa cinta kepada ulama dan ahli fikih, sehingga 3 bencana yang diungkapkan tadi kita tidak akan terjadi. Ya Allah ya Rabbana, jadikan hidup kami semakin hari semakin baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup, kita tetap bersandar kepada ulama, pada ahli ilmu, yang tujuannya kita ingin selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.